Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di GKM Menyapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat sekitar kita akan melihat berbagai perbedaan. Kita akan melihat benda-benda yang beda bentuk, ada yang bentuknya lingkaran, segitiga, kotak, dan lain sebagainya. Kita juga akan melihat perbedaan warna. Ada benda yang warnanya biru, hitam, hijau, dan lainnya. Dan kita menerima akan perbedaan itu. Tapi bagaimana jika perbedaan itu ada dalam kita dan orang lain? Banyak dari kita mungkin sulit untuk menerima perbedaan yang ada. Kita sulit menerima perbedaan suku, agama, pendapat, karakter, dan lain sebagainya. Dan seringkali karena perbedaan itu maka timbullah perpecahan, pertengkaran, perkelahian. Dan Bapak Ibu Saudara, hal ini juga pernah dialami oleh jemaat di Filipi, di mana karena perbedaan yang ada, mereka mengalami perselisihan. Dan Paulus sadar akan hal itu. Dan ketika Paulus sadar, Paulus pun menasihatkan mereka untuk bersatu. Ya, Paulus menyampaikan nasihat ini dengan kesadaran bahwa mereka memiliki perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi alasan mereka untuk pecah, melainkan modal untuk bersatu. Bapak Saudara, nasihat Paulus ini disampaikan Paulus dengan nuansa yang personal. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 2 dikatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apakah ini terlihat Paulus sedang nggak bersukacita? Enggak. Paulus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Apakah ini permintaan yang egois? Enggak juga. Karena sukacita Paulus itu selaras dengan sukacita Tuhan. Di mana Tuhan juga bersukacita ketika dia bisa bersatu dengan gerejanya, sebagai mempelainya, sebagai anggota tubuhnya. Dan Tuhan pun juga bersukacita ketika ia bisa melihat jemaatnya bersatu. Dan Bapak Ibu Saudara, persatuan ini kita sudah memiliki modalnya. Kita sudah memiliki alasannya di dalam Tuhan. Di ayat 1 terjemahan NIV menuliskan, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ. Karena engkau memiliki dorongan yang berasal dari persekutuanmu dengan Kristus, maka bersatulah. Jadi Paulus menyampaikan bahwa kamu sudah memiliki alasan dan modal untuk bersatu. Alasannya karena Kristus, modalnya di dalam Kristus. Maka setiap orang yang sudah memiliki ikatan di dalam Kristus, mereka akan memiliki kesamaan roh, memiliki kasihnya, memiliki kelembutan, memiliki belas kasihan. Dan itu semua adalah modal persatuan. Jadi dapat dikatakan persatuan adalah ekspresi kita dengan ekspresi ikatan kita dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, nasihat bersatu ini disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi. Kepada jemaat Tuhan, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan jika kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, berarti nasihat ini juga disampaikan untuk kita. Untuk kita bersatu di dalam perbedaan. Bapak Saudara, kita sadar bahwa perpecahan di antara umat Tuhan hanya akan mendukakan hati Tuhan. Perpecahan adalah tindakan dari dosa kita. Dan sebagai orang yang telah percaya pada Kristus, yang telah tinggal di dalam Kristus dan Kristus telah tinggal di dalam kita, sudah sepatutnya kita memperjuangkan persatuan yang ada, menjaga ikatan yang telah disatukan oleh Allah. Ya, kamu dan saya memang beda suku, kita beda penampilan, kita beda karakter, kita beda pendapat. Tapi itu adalah karya Tuhan yang harus kita rayakan dengan mempersatukan perbedaan yang ada. Kita telah disatukan karena Kristus telah mati untuk kita. Karya penebusan Kristus yang telah menyatukan kita sebagai anggota
tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus telah menyatukan kita melalui karya penebusannya. Kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Jadi mari kita wujudkan persatuan itu. Mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersatu dengan orang yang sama dengan kita. Bahkan kita juga mau belajar bersatu dengan orang yang berbeda dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.